Janji kampanye yang mana yang perlu difokuskan? Tentang kesejahteraan. Hari ini contoh misalkan di Orde Lama kita peroleh yang namanya kebebasan tapi kesejahteraan tidak. Orde Baru kita peroleh kebebasan, kesejahteraan kita punya. Orde Baru kita peroleh kebebasan, kesejahteraan kita punya. Ketika tapi sebentar, itu saya rasa nggak tahu, tolong diralat aja itu. Orde Baru itu ya tidak ada yang namanya tidak ada kebebasan, ya kesejahteraan ya kesejahteraannya semu gitu loh. Penangkapan mahasiswa, front aksi mahasiswa ditangkap di DPR, kemudian ada yang dihukum 6 tahun penjara cuma karena menolak kenaikan tarif listrik Rp50 saat itu. Kekerasan terhadap kampus-kampus, kampus ITB, kampus yang lain itu pernah dikepung oleh Panser dan sebagainya, kan banyak sekali. Jika Anda mengungkapkan itu di depan kami sebagai pelaku sejarah, tentu saja saya akan melawan. Memang abang-abang di aktivis 98 punya sejarah, dan saat ini mahasiswa di tahun ini dia memiliki sejarah tersendiri. Tapi ketika sejarah itu ada yang disembunyikan, ada yang dihilangkan, tentu saja saya tidak terima. Teman-teman mahasiswa juga harus objektif, karena kebebasan tidak ada dalam alam masa Orde Baru. Makanya lah kami dan teman-teman tahun 97-98 menentang itu, memperjuangkan adanya demokrasi. Target kita itu tidak cuma Soeharto diturunkan, tapi diadili. Diadili untuk apa? Untuk segala macam kepalsuan sejarah, penistaan terhadap kemanusiaan, pelanggaran HAM, penculikan aktivis dan sebagainya. Korupsinya harus diadili, segala macam harus diadili. Kayaknya mahasiswa ini perlu belajar dari yang senior nih. Jagat dunia maya kembali dihebohkan dengan aksi Kaharudin, Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI. Pasalnya usai berdialog di acara Hot Room yang dipandu langsung oleh Hotman Paris pada Kamis 14 April 2022, Kaharudin justru menjadi bulan-bulanan netizen. Hal ini didorong dengan blunder yang dilakukan Kaharudin. Awalnya Kaharudin menyampaikan poin-poin tuntutan mahasiswa dalam demo yang dilakukan pada 11 April lalu. Termasuk dalam poin tersebut, Kaharudin menyinggung soal Ibu Kota Negara Baru atau IKN, yang undang-undangnya hanya dirumuskan dalam 40 hari. Undang-undang dibuat dalam 40 hari, itu bagaimana tentang Ibu Kota Negara Baru? Maka dari itu perlu dikaji ulang aspek-aspek yang didampak seperti sosial ekologinya, ekonominya, ungkap Kaharudin. Tak berhenti dalam topik itu saja, Kaharudin juga menyinggung persoalan Orde Baru dan Orde Lama. Dalam video tersebut, Kahar mulanya membandingkan kebebasan dan kesejahteraan masa Orde Lama dan Orde Baru. Kemudian, Kahar menyebut masa Orde Baru seolah lebih baik ketimbang masa reformasi. Hari ini, kesejahteraan contoh misalnya di Orde Lama, kita peroleh yang namanya kebebasan, tapi kesejahteraan tidak. Orde Baru kita peroleh kebebasan, kesejahteraan kita punya. Hari ini yang ingin kita tanyakan adalah apakah kita punya kesejahteraan, apakah kita peroleh kebebasan? Ucap Kaharudin dalam video yang dilihat pada Minggu 17 April 2022. Menurutnya, pada masa Orde Baru, masyarakat mendapat kesejahteraan dan kebebasan dalam berpendapat. Tentu, pernyataan tersebut cukup menggelitik dan memantik respons dari Masinton Pasaribu, seorang anggota Komisi 9 DPR RI yang turut hadir dalam acara tersebut. Orde Baru itu tidak ada yang namanya kebebasan. Kesejahteraan aja hanya semu. Teman-teman mahasiswa juga harus objektif karena kebebasan tidak ada dalam alam masa Orde Baru. Akibat aksi dari yang dilakukan oleh abang dan juga kawan-kawan ini, banyak teman-teman abang yang akhirnya hilang gitu ya. Ya banyak cerita, beberapa hilang itu kan teman kita makan. Kita waktu tinggal Ciltan kecil itu kan kalau makan, saya pagi ngamen. Tanya Desmond kalau misalnya Desmond tidak tahu. Kita kumpulkan uang, ngamen segala macam. Pulangnya kita dapat uang berapa belas ribu, kita beli beras sendiri. Nah 2 orang yang tiap malam makan bareng kita hilang sampai sekarang. Makanya kami dan teman-teman tahun 98 menentang itu. Memperjuangkan adanya demokrasi, jelas Masinton Pasaribu. Bukan hanya Masinton Pasaribu, Hotman Paris pun turut melemparkan sarkas pada Kaharudin terkait pernyataan soal kebebasan di masa Orde Baru. Jadi kayaknya para mahasiswa perlu belajar nih dari yang senior mahasiswa 98, tukas Hotman Paris. Orde Baru itu ya tidak ada yang namanya
tidak ada kebebasan, ya kesejahteraan ya kesejahteraannya semu gitu loh. Ya, kayaknya mahasiswa ini perlu belajar dari yang senior nih. Iya. Sementara itu, Koordinator Media BEMSI, Lutfi Yudfrizal, pun buka suara atas pernyataan Kahar. Menurutnya Kahar sudah memberikan respons terkait viralnya video tersebut lewat akun Twitter pribadinya. Tanggapan terkait video Kahar yang viral terkait Orde Baru, reformasi, dan lain-lain. Istilahnya itu dari pihak Kahar sudah klarifikasi di Twitter, kata Kahar sendiri. Ujar Lutfi saat dikonfirmasi pada Minggu 17 April 2022. Lutfi mengatakan pernyataan itu murni hasil pikiran Kahar dan bukan sikap dari BEMSI. Sangat mencekam ya kita ngobrol. Jadi di belakang posko kita itu kalau kita ngobrol dan kumpul kita harus matikan lampu. Karena kenapa harus mematikan lampu? Apakah memang dilakukan secara sangat diam-diam dan Bukan juga sangat diam-diam, intelnya banyak. Kementerian mana tidak punya intel saat itu? Semua kementerian punya intel. Dan mereka ada di mana-mana. Kantor kita, sekretariat kita di Cililitan Kecil 3 kali digerebek. Dia menilai viralnya video Kahar terkait kebebasan dan kesejahteraan semasa Orde Baru itu seharusnya diperkuat dengan data. Itu langsung dari Kahar sendiri yang mengatakan, jadi terkait dengan yang kemarin itu istilahnya pelajaran buat kita semua. Jadi apapun yang ingin sampaikan tidak ada salah-salah data, kata Lutfi. Dilihat dari akun Twitter @dinkaharut, dia menilai reformasi sejatinya harus menjadi perpaduan atau sintesa antara Orde Lama dan Orde Baru, di mana reformasi harus menciptakan kesejahteraan dan kebebasan. Maksud dari penyampaian Ketua BEMSI adalah reformasi seharusnya menjadi sintesa dari Orde Lama dan Orde Baru, yaitu mendapatkan kesejahteraan dan kebebasan. Karena itulah cita-cita dan semangat dari reformasi. Tulis @dinkahar, akun Twitter @dinkahar ini dibenarkan merupakan akun Ketua BEMSI Kaharudin oleh Lutfi Yudfrizal. Pada waktu itu kita bertaruh juga, kalau Pak Harto tidak jatuh, orang-orang seperti saya ini habis sudah. Itu awal. Dan kita lihat orang bilang ketika seseorang lahir dengan darah, dia akan turun juga dengan darah. Itu yang terjadi dengan Soeharto. Dia merubah haluan republik ini dari sebuah sistem ekonomi yang nasionalistik menjadi ekonomi yang kapitalistik, dari sistem ekonomi yang pro nasional menjadi pro asing. Dia meronta-ronta, menangis, bernyanyi segala macam, dikerang ledek ya malah disiksa. Itu dia disekapnya di sel sebelah saya malam-malam menjerit-menjerit, kan kita justru kalau denger kayak gitu kan malah gak asik. Puluhan ribu orang berbaris di Jogja menuju keraton agar Pak Harto turun dan tidak bisa ditawar. Sudah berhenti? Belum. 27 Juli. Penculikan mahasiswa, aktivis dan sebagainya. Pernah tidak ketemu dengan orang tua itu? Bagaimana kita mau bicara rekonsiliasi? Begitu kita disiksa, segala macam, di-strom, digebuki. Yang paling menderita bukan di-strom, tapi kalau disuruh lihat temannya disiksa, itu jauh lebih menderita. Bagi Payan Siahaan, reformasi bukan sekedar terbukanya keran demokrasi. Jatuhnya kekuasaan Orde Baru harus ditebus mahal. Kehilangan putra kesayangan, Ucok Munandar Siahaan. 16 tahun sudah Ucok lenyap tanpa jejak. Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas ini merupakan satu dari 13 orang korban penghilangan paksa yang hingga kini belum kembali.